ini Cek Jala masih jauh lokasi kita ini. Masih agak jauh lah. Masih agak jauh juga ya. Jadi saudara, ini alhamdulillah saya pada malam ya bersama siapa ya, orang yang nggak asing lah di kalangan preman lah, udah taubat tapi alhamdulillah. Siapa lagi kalau bukan Cek Jala. Dan di belakang lagi ada anak buah daripada Cek Jala, dan alhamdulillah sekarang tidak lagi ikut daripada pekerjaan hitam, namun sudah ikut bosnya yang sudah bertaubat juga. Dan di samping kita lagi ada Pak Nano yang senantiasa selalu membantu sapu lidi, yang mana Pak Nano juga Pak Tono ya, lupa ada Pak Tono, yang mana Pak Tono ini yang selalu menemani sapu lidi, Membantu juga ya, dimana Pak Tono ini juga adalah anak buah daripada Boem, sehingga selalu menjadi saudara lah untuk sapu lidi. Dan di belakang ada Adam. Oh Dam, ngantuk juga. gimana, sehat? Alhamdulillah. Sehat alhamdulillah. Dan di samping Adam ada si Tio. Jadi dimana kita pada malam hari ini saya jemput Pak Cek Jala yang sudah bertaubat untuk memberitahu lokasi Markasnya, lokasi atau tempat kediaman si Bakri atau Koyak. Ya gitu ya Cek Jala ya. Iya. Karena semalam saya mencari Cek Jala ya, saya cari keliling, tapi di tempat sawit juga. Iya. Saya bertemu sama anak buahnya, atau saya bertemu dengan preman juga Din ya kemarin ya, Tio ya. Cuma katanya nggak tahu sampai dia mau ngebegal saya atau mau ngambil barang saya. Akhirnya kita sedikit lawan lah dengan ilmu, lalu mereka memberitahu lokasi, katanya daerah tersebut namanya daerah apa Din kemarin? Daerah Silap. Iya. Nah, Dusun Silap, Cendana. Jadi disitulah kediaman si Bakri tadi. Iya. Nah, jadi untuk kali ini saudara, kita langsung minta teman nih Cek Jala, di mana lokasinya ya. Mudah-mudahan Preman itu pakai tato semua ya bang di tangannya. iya, preman yang kemarin itu pakai tato, Iya. tapi masih muda ya Din ya. Iya, Cak, seumuran lah. Seumuran dengan Tio lah. Iya. Tio maklum lah, agak tua di baju. udah tua juga Tio ini sebenarnya. Beruban belum yuk? Ada lah, Cak 3 doang. Jadi seperti biasa saudara, kita tetap bersolawat. Iya. Di perjalanan kita tetap bersolawat, solawat. Dengan bersolawat, mudah-mudahan apapun menjadi tujuan kita, insyaallah akan dipermudahkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ya, tetap kita melantunkan doa alaikum satun juga. Semoga apapun juga berkah dari doa alaikum satun, hajat kita pun insyaallah Allah akan ridhoi, kabulkan. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina wa ala ali sayyidina Muhammad. Likum satun ughfi biha harul wabail hatimah al-mustafa wal murtada wa Fatimah. Alhamdulillahirabbil alamin. Lantunkan doa alaikum satun. Mudah-mudahan berkah daripada doa alaikum satun. Insyaallah kita akan dipermudahkan. Tentunya kita akan dilancarkan usaha
kita, insya Allah, amin. Amin. Sebenarnya Cek Jalak, umur Cek Jalak ini berapa sebenarnya Cek Jalak? Terlihat seperti mudah sekali. Ya. Sebenarnya kalau umur saya ini sudah hampir satu abad. Satu Nah, abad itu berapa? Sekitar 90, ada lebih sedikit lah. 90 lebih ya. Iya. Karena saya terlihat masih agak muda. Dulu-dulunya kan semua mantra-mantra itu kan saya berkuasai semua dulunya. Nah, jadi kalau sekarang ini saya sudah tobat bernasehat oleh mantra dari Sapulidi. Masya Allah. Saya ditobatkan kan. Nah, jadi sekarang udah enggak lagi. Nah, cuman sekadar bisa bantu. Alhamdulillah. Berarti umurnya udah 90 lebih lah ya. 90 lebih lah. Kurang lebih 95? Ya 95. Oh, kira-kira lah. 95 lah ya. Berarti selisih 10 tahun dari Isabuto. Ya, kira-kira gitu. Berarti Isabuto ini keponakan ya? Nah, aslinya Kasubuto ini ya keponakan lah. Keponakan ya. Ya. Masya Allah. Umurnya tua-tua saudara. Ya, zaman dulu ya. Boleh tapi Cek kalau nak belajar ilmu awet muda ni Cek. Insya Allah saya ajari ya. Masya Pengen gitu Cek. Allah. Kita itu nggak bisa kan ngomong yang pasti itu nggak bisa kan. Betul, Cuman betul. ini karena keadaan dari Sang Pencipta lah ya, dari Allah. Kalau mau belajar insya Allah saya ajari. Masya Allah, tahun muda ya. Ya, itu ayat muda kan. Jadi Kak Dudung pengen juga belajar awet muda. Boleh. Boleh ya Allah. Sapulidi nggak mau lah. Asal tidak menyalahi aturan lah. Ya. Aturan agama lah ya. Iya. Oke, kita sudah keluar dan kita akan lanjut. Tadi aja kita mau masuk ke dalam aja kurang lebih 1 jaman ya. Iya. Bisa jadi. Ini masuk ke sini tapi nggak jauh ya karena jalan pintas ya kita lewat ya. Kita batasi. Alhamdulillah, insya Allah. Tapi Cek ada perkampungan di depan Cek. Perkampungan ada. Kampungan juga ya. Iya. Jadi untuk saudara kita juga Cek Jalak ini sebetulnya kan ilmunya kemarin kan udah saya buang kan Cek. Ya. Tapi nanti boleh untuk mempelajari ilmu lagi. Tapi ilmu yang Cek Jalak pelajari itu nanti ilmu yang Sapuli diberikan, nggak apa-apa Cek Jalak ya. Enggak apa-apa ya. Ilmu yang jelas ilmu baik lah, ilmu Ya, putih lah. ya, ilmu putih. Nggak lagi ilmu yang jahat lah. Kalau ilmu jahat saya nggak mau lagi. Alhamdulillah, karena takut lah ya. Ya, saya takut kan. Nah, karena saya sudah tobat dan ilmu yang menyala itu nggak saya gunakan lagi. Insya Allah ya, insya Allah, insya Allah. Alhamdulillah saudara, ternyata Cek Jalak ini luar biasa. Kemana kemarin ketawanya? Gimana Cek Jalak kemarin ketawanya? Hahaha. Masya Allah, kemarin ketawanya itu bergetar itu, saking kuat ilmunya. Masya Allah. Alhamdulillah. Terus Cek Jalak kenal dengan Mat Gajah itu kapan Mat Jalak? Cek Jalak? Oh, udah lama itu. Dengan udah lama saya kenal. Kalau waktu Oh, itu ini lagi lama. ya, udah nggak ingat lagi lah, gitu kan. Lalu Lupa ya. tapi masih ingat namanya Ya, ya? dengan nama Cek masih- Jalak kalau nak tahu sebenarnya Mat Gajah sudah saya tobatkan. Alhamdulillah. Kemarin kan sudah saya kasih tahu, mungkin Cek Jalak belum jelas. Saya Ya. kasih tahu lagi Cek Jalak itu Mat Gajah udah tobat. Ya. Setelah itu Abah Tulip juga sebetulnya mungkin nggak terlalu terkenal lah Abah Tulip, tapi Ya. dari kalangan bohem dia terkenal. Ya. Nah itu udah tobat juga. Ya. Tentunya Yuisa juga udah tobat. Ya. Terus Wakcin juga ternyata sudah tobat duluan, udah lama. Ya. Pulang ke Hongkong dulu. Nah, Cek Jalak dulu pernah nggak pergi ke luar negeri Cek Jalak dulu? Nah, kalau masa-masa dulunya ya udah paling ingat lah, karena saya kan umur saya udah tua ya. Jadi ingat-ingat ini separuh-separuh masih ingat lagi kan, dulu udah lama juga kan. Udah lama Ya. Kalau masa sakti-sakti dulu kan dari sini daerah keluar daerah mana-mana itu nggak naik kapal. Ya. Dulunya ya, Iya, naik dulunya. kapal. Ya. Kalau zaman sekarang kan udah unik, naik
mobil, naik apa Iya. gitu kan. Kalau dulunya nggak ada kesaktian dulunya. Masya Allah. Tentunya juga Cek Jala sekarang ini juga kan udah teknologi. Iya. Jadi KTP juga udah mulai elektrik atau Iya, elektronik. Iya, elektronik. Ya. Jadi nggak kayak dulu. Nggak kayak dulu. Nah, kalau dulunya kan nggak ada, asal ada nama aja. Betul. Jadi bebas orang mau bikin KTP berapapun dulu Iya, bebas. bebas. Sekarang nggak bisa kita. Sekarang nggak bisa lagi, nggak boleh. Nah itulah makanya zaman sekarang ini orang-orang yang sakti-sakti dulu itu Ya. mencari tempat persembunyian di daerah-daerah hutan gitu, betul daerah ya? hutan, iya, daerah tersembunyi. Iya. Tapi yang di kota itu kebanyakan orang-orang yang menipu dengan cara zaman sekarang, Zaman nelpon sekarang. HP, Iya, nipu, HP. Ya nipu. nggak menggunakan ilmu ya Cek Jala ya? Nggak menggunakan ilmu. Oh, Cuma sebenarnya ilmu itu masih ada. Masih ada, Masih ada, betul. iya. Maksudnya itu preman sekarang ini yang di kota Iya. mereka main fisik aja, Main fisik aja, main kekuatan kekuatan fisik iya. mental. aja. Beda zaman dulu ya. Beda. Bahkan sekarang ini juga selama saya mencari legend-legend ini ya larinya itu ya di tengah-tengah hutan, Tengah hutan ya. kebun. Di kebun. Itu makanya kenapa ya Cek Jala orang-orang sekarang ini preman zaman dahulu tuh perginya ke hutan tuh apa sih maksudnya? Nah, masalahnya yang namanya orang dulu yang di hutan itu kan dia masak ilmu, bertapa gitu kan. Lebih tenang ya. Ya, karena masak ilmu kekuatan lah kan. Nah, jadi kalau di dalam hutan itu kan dia bisa masuk sini lah Sempurna, kan. bisa ilmu. Ya, ilmunya sempurna gitu. Zaman sekarang kan jangan itu di kota-kota itu ya cuman ngadu kekuatan aja lah. Betul, Ya, betul, ya. betul. Main otot gertak-gertak aja. Iya, Nah, betul, kekuatannya betul. nggak ada tuh. Nggak ada ilmunya ya, Nggak ada kosong ilmu. ya. Kosong. Masya Allah, berarti alasan utama kenapa memilih di dalam hutan itu ternyata saudara lebih fokus atau lebih istiqomah mendalami ilmunya, Iya. lagi ilmu hitam ya, Ya. lebih banyak ke pertapaan nih gitu ya. Pertapaan, nah itu kan hitam itu. Masya Allah, jadi itulah alasan utama ya. Ya. Berarti itu banyak anak buah yang sering datang dulu ke market. Aduh, banyak itu. Udah ribuan itu. Masya Allah, minta ilmu semua itu Cek ya. Minta ilmu semua itu, nggak terhitung. Berarti preman zaman dahulu pulang selain memegang kekuasaan ternyata memiliki ilmu. Ilmu. Untuk diturunkan ya Cek Iya, Jala untuk ya? diturunkan. Oke, oke, oke. Cuma ilmunya itu ilmu hitam zaman dulu kan. Agama ini dulunya sebenarnya yang kebanyakan dulunya hitam. Banyak yang ngambil ilmu hitam lah ya. Hitam semua ya. Karena hitam itu ibaratnya ya bisa Hebat. bilang ini hebat. Nah, kalau putih ini dibilang hebat, lebih hebat. Lebih hebat sebenarnya. Lebih hebat, iya. Nah, hebatnya gimana? Nah, Tuhan itu di mana-mana. Betul Nah. sekali. Tuhan itu di mana-mana. Di mana kita, di situ ada Tuhan. Nah, Betul. Tapi tersayang sekali orang memilih ilmu hitam karena praktis ya Cek Jala ya, ya. praktis ya. Kalau dia mau ngambil ilmu putih kan godaannya kan banyak. Banyak. Sholat malas tentunya. Ya, sholat malas. Iya betul betul. Nah, jadi ilmu putih ini berpuasa. Nah, bulan Ramadan berpuasa. Betul. Nah, mencari amal. Betul. Kalau zamannya ilmu hitam dulu, amalnya sih ada, kan? Nyari nolong orang sih ada. Cuman namanya hitam itu kan selalu menumbuhi emosi. Iya. Kebanyakan emosinya. Betul betul betul. Masya Allah. Ini masih jauh kita nih itu. Ya, kira-kira enggak lagi lah. Nah, bilang enggak lagi mungkin masih jauh juga ini ya. Karena enggak ingat ini kan. Masih lupa ingat. Ya, juga. Oke, baiklah saudara. Kita masih mencari perusahaan sawit terbesar ya ya, katanya gitu ya. terbesar. Kita masuk yang semalam itu kita nggak tahu, kayaknya ini jauh sih tempat-tempatnya dari tempat yang semalam kita temu itu. Ini gimana ngan belakang ini? Iya, agak kurang bersuara kan. Pak Tono ngantuk? Alhamdulillah masih melek.
Masih melek. Yo. Gimana Pak Dung? Masih melek juga. Masih melek juga. Capek lah. Ya terlalu jauh perjalanan. Perjalanan jauh kita tadi udah 1 jam jemput ke daerah dalam. Ini ke jalanan ini masih lab ini. Kayaknya Pak Ketum pernah masuk sini. Dulu pernah masuk sini, Iya dulu pernah masuk sini. tapi tidak pernah dengar. Kalau nggak salah nih udah ada jembatan Sikoknya atau lagi jembatan. Iya ya. Iya ada bukit di depan. Coba kita juga. Dulu tuh pernah aku ingat aku pernah masuk sini. Itu pernah ini dengar namanya Koya atau Bakri? Kalau Koya aku nggak kenal. Tidak kenal ya. Pernah dengar, tapi kalau Pak Bakri itu kayaknya pernah aku dengar namanya. Tapi aku tidak paham siapa Pak Bakri ini siapa dia itu kan. Apa namanya ada masuk sini Bang? Kayaknya ya, nggak asing ya. Ya ada asing kayak tempat ini kan. Berarti kalau untuk ini ya Jajala ya, untuk Ya. orang-orang yang kayak preman zaman dahulu dibilang legend itu, mereka itu punya ilmu semua ya. Punya ilmu semua. Makanya dia terkenal ya. Ya terkenal zaman dahulu. Sampai sekarang itu juga menjadi namanya pun masih menjadi sanjungan-sanjungan Iya, orang Legenda. orang. atau disegani orang ya, Segala legenda. orang, Iya. Insya Allah. Dulu yang Cek Jalak seneng itu ilmu apa Cek Jalak? Kalau zaman dahulu kan saya belum tobat itu, ya ilmu hitam itu kan memang hebat ya. Nah, semua ilmu itu saya kuasai semua. Nah, zaman dahulu itu. Yang paling disenengi ilmu Ilmu dulu yang bisa silat gitu kan, bisa hilang gitu hilang kan. ya, ilmu Iya. ular putih ya. Iya. Masya Allah. Nah, namun sekarang ini ya udah tobat kan. gitu. Istri banyak, Nah, kalau zaman dulu itu ya namanya baik muda ya. ya biar kita awet muda itu kan. Nah, Tapi sekarang Cek istrinya Cek Jalak Cek Jalak, Cek mana apa? Nggak, itu lah sudah ditinggal ke yang dulu. Nah, yang dulu sudah ditinggal ke. Nah, jadi sekarang namanya kita sudah tobat kan. Ya cari istri yang Cari yang baru. Baru. Masya Allah. Cek kami nak belajar Cek. Saudara, ternyata Cek Jalak mau cari istri baru. Aduh, boleh. Mudah-mudahan nih netizen yang mana mau cari jadi istrinya Cek Jalak, yo. Yang di rumah juga kalau lagi Aduh. Masya Allah, Cek Jalak mau cari istri. Coba komen, ada yang mau jadi istri Cek Jalak? Yang tengah mau cari istri juga? Pak Dudung. Pak Dudung, gimana? Kok nggak bersuara nih Pak Dudung keluar dari pesantren Jauh, ini? padahal ini. Terlalu jauh perjalanan. Mabok mual, Ya, Capek ngantuk ya. sampai ngantuk aja. masih jauh lagi nih ya? Masih jauh ya? Jauh ya. Nanti mudah-mudahan nanti ditemukanlah ya istri yang soleha insyaallah. Amin. Semuanya nanti ditemukan Bukan untuk istri yang siapa soleha. jadi istri. Jadi Cek Jalak apa Pak Dudung. Semua Semua. semua amin ya Allah. Amin, ya Allah. Amin. Jadi Cek Tio ini tidak katik suara kemana ini? Hadir ya. Adam ini yang nggak ada suara ini. Aduh, Dam, Tidur mungkin. kenapa Dam diam? ada di Kayangan Bang. Aduh, iya. Aduh, apa ada di dalam ini PT? Ada. Ada ya? Iya, kita saya ada dalam. Jadi cerita kita nih selama ini kan meniti alur jalan yang hitam. Alhamdulillah ketemu dengan Sapu Lidi. Alhamdulillah. Itu pacak berkumpul sejak ini. Alhamdulillah. Jadi kita segala dunia hitam kita tinggalkan. Alhamdulillah. Buka lembaran baru, Lembaran iti baru. alur jalan yang benar. Masya Allah. Gitu. Jadi kami ini sebenarnya Kak Alias grup Sapu Lidi benar-benar kami ini mengucapkan banyak yang terima kasih Sama-sama. atas bimbingan dan arahannya kan selama ini
berbuat baik dan juga sesama kawan, tidak lagi yang namanya cemburu sosial, salah paham ya kan. Alhamdulillah berarti. Jadi cukup banyaklah kita ngerti atas bimbingan dari Abah Tulip kemarin. Alhamdulillah ya. Nah, sampai sekarang kita masih berusaha belajar untuk berbuat baik tentang agama, itu yang dikualitaskan nomor 1. Insya Allah ini. Jadi Bang Udin ini, Bang Udin, telah berkeluarga belum? Bang Udin masih muda. Alhamdulillah belum, Bang Udin. Belum. Aduh, kaki lokaknya Bang Udin. Ada loka Lokaknya. Tapi tidak jamin kualitasnya Bang Udin. Janda ya. Walaupun nggak TBG yang penting mesin mulus. Itu. Mesinnya ya. Kalau body belum bongkar. Aduh saudara, perjalanan jauh ya. Jadi nanti mudah-mudahan secepatnya kita bertemu. Gimana kalau kita langsung mulai live dari awal tadi ya? Pasti berjam-jam ini. Cukup jauh juga ini lah. Jauh. Cak mana Cak Jalak, masih jauh dah kita ya? Tidak jauh lagi. Ini Sapulidi, dekat ini. Tidak mau lagi nyampe ini. Lama lagi. Iya. Nah, belok kanan. Ah, kanan ini. Iya. Oh, ini. Itu ditutup itu. Ini. Oh kanan Iya, ini. belok kanan. Oh ini. Oh kanan ini. Iya. Bisa nggak masuk? Kayaknya bagus jalannya. Kayaknya bagus. Bisa masuk. Coba ya. Oh iya bisa ya. Coba. Tuh ada pelang tapi Di portal ya? di portal. Oh ini cek. Ini cek. Ya, ini dia sudah sampai gitu. Di sini. Tapi tidak bisa masuk cek. Tidak bisa masuk. Portal ini. Iya. Portal ya? Jadi gimana? Kalau nggak bisa masuk ini? Mungkin kita cuma di depan ini baik. Cuman kita di depan. Tapi aja. masuk ke dalamnya bisa dak? Ini belum bisa ini. Jalan kaki Kalau tapi di portal Jalan ini kaki bisa jauh. jauh ya. Iya. Ya. jauh jalan kaki. Kalau jalan kaki jauh. Coba. Tapi positif di dalam ini ya. Ya, Markas PT. insya Allah kalau yang siapa nama Sekoya itu mungkin ada di dalam, cuma PTT-nya ada di dalam. Ada PT-nya. PT-nya ada di Oh, dalam. ini PT-nya di sini. Iya, di dalam ini PT Sagang Lebar. Oh berarti dulu pernah dengar di sini. Iya, dengar di sini. Sudah coba kita mediator bay di depan ini. Bismillah. Coba Din. Ya, Din. Pakai mic aja Din. Kemik Bang. Udah nyampe ini. Kaca masuk mobil kita nih. Portal ini, Pak. Sini atau mana? Sampai mana? Ada penjaga enggak cek sini? Ini ada penjaganya. Tapi mana? Berarti kalau malam Kamis lah lewat ya. Semalam ya. Ini susah ini. Coba yuk ke mediator dulu. Kayak kita jengok Terawang sejauh mana sih? Tapi ini dulu jauh Mas ya. Oh, masih agak jauh ini. Ini kan satu portal. Di depan itu satu lagi portal. Masih jauh ya. Ini kalau bisa dibuka enak ya, pecah mobil masuk. Gembok ini ya, Bang. Gembok. Susah. Tapi setidaknya kita udah tahu lokasinya ya, dak. Iya. Itu paling penting sih, lokasi tahu. Nanti baru kita lanjut ke dalam nanti cari usaha gimana caranya. Kalau yang di dalam tuh ada di situ yang tempat kelapa kebun sawit yang lebar itu. Ada di dalam positif Ada di ya. dalam, positif ada di dalam. Berapa jauh lagi? Nah, perkiraan kira-kira Berapa kilo lah jaraknya? 1 kilo. Enggak nyampe lah. Enggak nyampe 1 kilo. Nggak nyampe 1 kilo. Lebih kurang lah ya. Lebih kurang. Ya, ini kan satu gerbang, nanti ada lagi gerbang satu lagi. Ya udah. Coba kita lihat kekuatan di dalam dulu lah. Bismillah.
Assalamualaikum. Ngapa? Waduh, ini garang ini. Ini saya mau tanya ini. Di dalam itu kira-kira ada nggak yang namanya koyak atau bakri? Orang yang hebat, yang punya ilmu kan gitu ya? Iya. Kuat ilmunya ya? Kuat ilmu. Pernah dengar ya? Iya pernah dengar. Ada enggak? Kate. Kira-kira masih jauh enggak markas di tempat sawit itu? Apa kau? Iya enggak apa-apa, aku silaturahmi, aku lewat sini. Jauh. Nyusah senggak-senggak lah. Kamu itu jin. Ya, kami manusia yang sempurna. Segak-segak nanti kamu saya bakar, mau? Kasih tahu, ada nggak di sana tuh markas sawit yang terbesar? Kati, bohong. Jin itu memang suka bohong. Tapi masih jauh ya, Cek. Ya. Kurang lebih 1 kilo tadi kan? 1 kilo. Apa dia ngomong kati ini? Coba kita buang dulu. Kita cari yang baru. Ini penjaga portal di sini. Masuk lagi kau. Nah, ini biasa jujur ini. Assalamualaikum. Apa? Nah, yang tadi masuk. Wah, keluar lagi. Astagfirullahaladzim. Gimana ya? Yang penting malam ini kita udah jumpa lokasi. Nanti kita lihat besok, malam besok mudah-mudahan kita bisa masuk lah. Insya Allah. Oke. Malam ini kan malam Jumat, Sunnah Rasul lah. Pulang lah ya kan. Yang penting Cek Jala udah taubat. Kita semua udah kumpul ya. Alhamdulillah. Tetap lanjutkan pengajian malam Jumat ini. Saya pulang langsung nanti ke Palembang. Saya antar dulu. Oke. Mungkin jam 1 saya sampai di rumah. Sempet lah. Ya udah Cek Jala, kita pulang dulu. Yang penting ini udah tahu lokasi. Saudara, kita sudah menemukan lokasinya. Alhamdulillah, mudah-mudahan lah kita bisa bertemu dengan koyak atau bakri. Yuk, Cek. Alhamdulillah. Muat nggak? Bang hidupin lampunya aja ya Pak. Lampu mana? Ya, itu Di kena. depan Yas. Buka ya sini Yas. Anu kaca sedikit. Bang aku ngapain? Udah biasa pakai AC nih. Pucat. AC gelak tangan nih. Masya Allah, pucat jadi saudara. Kawan kita kena AC, ya udah kita matikan AC-nya. Baiklah saudara, kita sudah mengetahui keberadaan si Bakri ini. Yang penting tempat lah udah kita ketahui, tinggal kita cari orangnya, mudah-mudahan ketemu. Hop. Mati bang. Ini obang kali. Yakin terus. Oh iya terus. Sejauh. Ngapa? Ngapa? Op. Oke. Manual ya sekarang. Iya. Alhamdulillah. Akhirnya perjalanan kita udah cukup. Tadi ada ular nyebrang ya. Iya. Aduh, kayaknya udah punya tanda-tanda ini masuk di dalam itu. Iya. Oh ini yang foto Dusun Silep ini ya. silap itu. Iya. Berarti Aku dengar juga aku cerita tentang dusun silap ini ya. Dusun Silep ya. Aku dengar.
Gimana? Oh, kita cabut aja mic-nya kalau supaya suaranya. Cabut aja. Iya, cabut. Udah, Din? Udah. Jadi saudara, ternyata kita sudah berada di dusun atau daerah Dusun Silep ya. Iya, langsung silap. Nah, Dusun Silep ini dimana dusun inilah ada PT besar sawit, dan disitulah tempat si Koyak atau Bakri ini berada di dalam tersebut. Ya, mudah-mudahan Koyak Bakri bisa kita ajak silaturahmi dan bisa kita ajak ngomong baik-baik lah ya, Cek ya. Ya, oke. Mudah-mudahan dengan ajaknya Cek Jala dia langsung kenal, atau ya pokoknya orang-orang yang hebat itu yang pernah dia dengar sejarahnya, mudah-mudahan beliau memaklumi sehingga kita tidak perlu berperang, langsung tobat lah, itu yang kita harapkan. Iya. Baiklah saudara, sampai di sini saja karena ini malam Jumat. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.